sempat ngelewatin dari si pohon itu, yang dimana ketika ngelewat itu tuh kayak ada yang noel, dan pas ditengok cuy, ternyata di belakangnya itu adalah sosok genderuwo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gua kali ini gua bakal nyeritain tentang gerbang gaib nih. Buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, kalian wajib tonton video ini sampai habis, dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gua ke banyak orang. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi di Instagram gua di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gua juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa. Kita sebat-sebat. Jangan lupa ngopi. Enggak, ini bukan kopi cuy, apa? Minuman yang asem. Dan buat kalian kemarin kan banyak yang sering komen tuh, "Bang, bikin kaos." Sebenarnya kalau lu pada pengen, kalau memang lu bener pengen, lu bisa DM gue aja lah, nanti gue bikinin beberapa piece gitu kan. Tapi PO ya, jangan yang nggak belum transfer lu pengen kaos gitu, karena ya ini memang kaos ini nggak diperjualbelikan kalau untuk yang ini gitu kan. Tapi kalau buat lu mau ya nggak apa-apa, lu bisa DM aja. Dan gue kemarin dapat berita tuh ya, walaupun sebenarnya tahun sebelumnya itu udah ada juga sih, kayak tahun ini tuh kemarin baru-baru ada yang lagi cek jalur Gunung Semeru, dan kondisinya lagi bersih-bersih juga. Iya, semoga Semeru di tahun ini cepet buka ya. Gue juga belum dapat bocoran, tapi semoga Semeru di tahun ini bisa buka. Dan kalau udah buka gitu, gue pasti bakal langsung OTW ketika ada Gunung Semeru dibuka tanggal sekian atau bulan sekian. Ya sepertinya gue pengen memastikan kalau memang gak bentrok sama jadwal private gitu kan, gue langsung OTW deh kayaknya, karena gue pengen memastikan, kan udah kangen juga lah. Jadi langsung pengen ngecek, jadi nanti pun kalau gue bawa open trip atau gue bawa tamu gitu kan ke situ, enak-enak aja gitu kan. Dan oke, kita akan lanjut nih ceritanya. Kita sebut aja cerita ini dari JJ. JJ ini lelaki matang cuy, bisa dibilang. Iya, dia ini belum punya pasangan, tapi pekerjaannya itu enak. Dia pun baik hati dan suka menabung gitu kan. Ya bukan nggak punya pasangan sih, memang dia ya memang lagi nggak ada yang mau aja gitu kan. Nah pada saat itu JJ ini kan punya tabungan nih, kerjaan gajinya gede juga. Dia tuh pengen ngebangun sebuah rumah, tapi dia tuh pengen yang bener-bener beli tanah, bangun dari nol, dan desainnya pun dia udah mikirin mau seperti apa gitu kan. Singkat cerita, si JJ ini tanya-tanya lah ke beberapa orang, dan dia tuh nyari tanah atau ya sekitaran daerah Bogor lah pada saat itu kan, karena memang keluarganya juga orang Bogor. Dia juga kerja di area Bogor gitu ya, setidaknya kalau masih di area Bogor kan enak gitu, nggak terlalu jauh juga ke rumah orang tua gitu kan. Dia nyari-nyari dan dapatlah informasi bahwa ada tanah yang lumayan cukup luas, harganya miring gitu kan. Akhirnya si JJ ini nyamperin lah ke lokasi tersebut gitu kan. Pas dicek memang lokasinya itu lumayan cukup enak, nggak jauh dari mana-mana, ke jalan raya deket, dibilang angker juga enggak, intinya enak. Walaupun memang kondisi dari tanah itu banyak semak, ya nggak banyak banget sih, ada beberapa area juga yang lapang gitu kan. Dan lagi di situ juga ada beberapa pohon cuy, ada pohon rambutan, ya pohon-pohon liar gitu kan. Terus ada pohon mangga juga. Tapi JJ itu nggak terlalu ngeh bahwa di situ ada 2 buah pohon. Jadi pohonnya itu kayak mungkin kalau di satu titik kita ngelihatnya, di satu titik ngelihatnya itu pohonnya itu kayak berjejer, jaraknya mungkin sekitaran 3-4 meter. Sebetulnya nggak kelihatan aneh. Yang agak sedikit aneh adalah JJ itu nggak tahu ini pohon apa, tapi dari bentuk pohonnya ini dia tuh nggak
berdaunnya itu kayak jarang banget, tapi kayak ada apa ya, pucuk-pucuk ya, daun ijo tuh, kayak daun ijo yang baru nunggu banget tuh kayak gitu. Tapi dibilang mati kayak pohon mati, dibilang pohonnya belum mati ya memang belum mati gitu. Dan JJ pun tidak terlalu memusingkan tentang pohon tersebut. Ya di situ pun ketika ngelihat situasinya, nggak ada yang namanya hawa-hawa merinding atau kayak wah serem nih gitu kan. Tapi ada satu momen ketika JJ ini ngedeketin pohon tersebut nih, salah satu dari pohon tersebut, dia tuh ada merinding dikit doang gitu. Cuman nggak ada yang punya suges atau hal yang gimana-gimana, karena JJ ini salah satu orang yang nggak terlalu percaya dengan yang namanya perdemitan cuy. Jadi dia tuh mungkin sedikit percaya tapi nggak pernah percaya karena dia nggak pernah ngeliat sama sekali gitu kan. Wah cocok nih tanahnya gitu kan. Ya udah deh, gua coba lobby, karena soal harga kan harus di lobby, siapa tahu bisa dapat lebih murah gitu kan. Akhirnya si JJ ini ngedatengin si pemilik tanah. Ya dengan lobby akhirnya mereka deal lah, dan jadilah dibeli sama si JJ. Kita nggak ngebahas tentang jual beli dari tanah ini ya, karena memang itu tanah bener-bener legal lah, dan ada surat tanahnya juga gitu kan. Udah dibeli, dan JJ ini nggak mau mikir panjang, atau bisa dibilang dia tuh memang sudah ngeplan kalau udah dapet tanahnya dia akan langsung buru-buru bangun gitu kan. Jadi dia tuh prepare tuh ngebersihin dulu nih area sekitar biar kelihatan dulu dari luas dari bangunan atau luas dari si tanah tersebut gitu kan, dibersihin, dibabat gitu. Nah di situ pun ada sebuah pertanyaan dari si pekerja yang ngebabat ini, Pak gimana? Pohon mau ditumbangin juga atau enggak gitu kan, mau dipotong juga atau enggak? Oh iya nggak apa-apa, bersihin aja, tapi pohon ini nggak usah ya. Nah dari sekian banyaknya pohon, 2 pohon ini sebenarnya disuruh dipotong, tapi nggak bisa yang pakai golok ya, harus pakai mesin juga gitu kan. Oh ya udah, si pekerja itu kan nurut gitu kan. Nah lagi mantau orang yang kerja ngebabat itu, dan udah ada perintah juga untuk dipotong gitu kan, tapi nggak pas hari itu ya dipotongnya. Dia tuh cuma ngeliat merhatiin, wah luas juga ternyata tanah ini. Wah gue beruntung nih dapat harga murah, tanah dengan luas tanah segini luasnya gitu kan. Mungkin ya bisa dikatakan cuannya gede lah gitu, beruntung banget lah gitu kan si JJ ini. Nah dia tuh sempet berdiri nih di sebelah pohon itu sambil begini kan. Tangkupnya ini merinding cuy, tapi merinding mungkin angin kan. Tapi dia ngerasa bahwa di belakangnya ini kayak ada yang lewat. Tapi pas nengok nggak ada apapun gitu kan, kayak ya udahlah, dia jalan lagi nih. Jadi dia belum sampai ke pohon sebelahnya gitu kan, karena di pohon yang sebelahnya itu lumayan cukup adem, beda sama pohon sebelahnya, mungkin gara-gara mataharinya kali ya. Akhirnya pindah ke sebelah, gue nyari yang ademan. Nah ketika lagi di sebelah itu, dia tuh ngerasa kalau tangkupnya ini kayak ada yang noyang. Tapi mungkin dia berpikiran pada saat itu, mungkin ada daun jatuh, pas ini nggak ada, ya udahlah bodo amat gitu kan. Singkat cerita nih, jadi kan udah ngontrol nih, dia pulang kan, dia percayain lah, karena katanya pekerjaan ini mungkin selesai sekitaran 3 sampai 1 mingguan lah kurang lebih gitu. Pulang, dan ternyata JJ ini dapat sebuah laporan dari para pekerjanya itu, yang dimana 2 pohon ini nggak bisa ditebang. Si orang ini bilang, Pak kok pohon ini nggak bisa ditebang ya? Setiap mau nebang pohon ini, itu tuh selalu mesinnya bermasalah, atau bisa dikatakan tiba-tiba rusak lah. Tapi giliran motong pohon lain bisa gitu kan. Dari situ JJ pun nggak terlalu ambil pusing, ataupun dia pun kayak ya udahlah, mungkin emang lagi mesinnya ya kumat. Dan lagian juga sebetulnya tidak mengganggu juga, karena dia udah ada plan bahwa nanti rumahnya tuh nggak dekat pohon itu, jadi agak jauh gitu kan. Ya udah nggak apa-apa kalau emang nggak bisa dipotong, nanti dipikirin belakangan aja, yang penting yang lain udah bersih gitu kan. Oh ya udah, siap. Nah di situ pun si tukangnya ini sebenarnya udah ngasih tahu, atau kayak, Pak kayaknya ada yang beda deh, ada yang janggal dari pohon ini. Beberapa orang atau yang kerja itu kayak ngerasa setiap kerja selalu ada yang merhatiin di balik pohon tersebut, atau kadang-kadang itu kayak ada yang nyolek lah kalau misalkan pas di bagian area tersebut, di bagian pohon tersebut gitu kan. Itu mah karena kalian kecapean aja kali gitu kan. JJ ini kan memang tipikal orang yang baik, dan dia juga tidak terlalu memporsir pekerjaan orang, karena memang JJ ini bisa sampai detik ini bisa beli rumah dan sebagainya itu, ya dia mulai ngerintis itu dari nol cuy, atau bisa dibilang ya bukan privilege dari orang tua gitu kan. Jadi dia tuh nggak terlalu mempermasalahkan, yang penting kerjanya benar gitu kan.
Udah makanya kerjanya jangan buru-buru, santai aja, yang penting kerjaan kalian selesai gitu kan. Terutama kan keselamatan gitu. Oh iya siap. Dari situ pun selesai nih, udah nggak ada yang aneh-aneh. Mulailah ke proses pembangunan, yang dimana semua orang kan pasti mau bangun rumah itu kan bikin pondasi dulu kan. Dan memang itu juga nggak ngeganggu dari si area pohon ini. Nah ketika selesai masa proses pembangunan pondasi ini, JJ itu sempat main atau ngecek gitu kan. Dan kebetulan pada saat itu JJ ini pulang agak sedikit sore, sedangkan yang kerja itu udah selesai kan. Dia tuh kayak lagi mantau aja, ya kan namanya juga desain dari diri sendiri gitu kan. Nanti gimana ya gini, wah udah kelihatan nih ada gambaran gitu. Jadi dia sambil mikir nanti untuk desain rumahnya tuh kayak gimana. Nah ketika lagi mikir itu, JJ itu ngerasa bahwa dia itu ada yang merhatiin. JJ kan kayak, siapa ini? Nggak ada. Cuek lagi, mikir lagi, ngelamun lagi tuh. Lagi asik-asik yang ngelamun dan mikir, tiba-tiba JJ ini ngedengar sebuah suara, yang dimana suara itu kayak orang ngobrol, tapi ngobrolnya itu nggak ketahuan ya, misalkan lagi gibah kayak apa gitu, jadi kayak gitu. Tapi jumlah orangnya tuh lebih dari satu orang gitu, jadi kayak lagi ngobrol aja. JJ ini sempat penasaran kan, dia kayak nyari, kok nggak ada ya, di mana? Ya udahlah, mungkin salah dengar gitu kan. Dia tuh kayak ngeliat lagi ke bangunan pondasi ini, dan gak lama dia tuh mau pulang. Dan dia sempat kayak ngerasa bahwa dia tuh lagi diawasin, tapi pas ditengok gak ada nih cuy, bener-bener gak ada sama sekali. Akhirnya pulang nih, dan pembangunan masih terus berlanjut kan. Nah si JJ ini sebenarnya tidak menargetkan, atau bisa dibilang lu mau lembur silahkan, gak lembur ngerjain pun silahkan gitu kan. Jadi ada kebebasan lah si JJ ini. Sampai akhirnya udah mulai memasuki 50% dari pembangunan rumahnya ini, banyak laporan dari mandornya. Jadi si mandornya ini, Pak maaf kita nggak bisa lembur gara-gara para pekerja kita ketakutan. Mereka ini ngelihat sebuah penampakan. Jadi para pekerjanya ini cuy, kuli-kuli yang kerjanya ini, itu tuh ngelihat penampakan mulai dari pocong, kuntilanak, dan genderuwo. Ada satu momen di mana para pekerjanya ini kan lembur sekitaran sampai jam 10 malam kan. Nah ketika lembur ini kan ngambil kayak, iya mau pipis itu kan agak menjauh lah, nggak di rumah itu gitu kan. Mau pipis atau lagi jalan ke warung gitu, sempat ngelewatin dari si pohon itu. Yang dimana ketika ngelewat, itu tuh kayak ada yang noel, dan pas ditengok cuy, ternyata di belakangnya itu adalah sosok genderuwo. Kuli atau orang yang kerja di situ itu langsung ketakutan dan panik, dan bahkan katanya itu sampai sakit sekitaran 1 atau 2 harian gitu cuy. Nah gara-gara kejadian itulah banyak pekerja yang gak mau lembur. Dan dari situ pun JJ bilang, ya nggak apa-apa kalau memang mereka nggak bisa lembur, toh juga kan saya nggak bilang harus mesti lembur kan. Yang penting saya minta pekerjaan kalian selesai dengan benar dan nggak ada cacat. Masalah lembur itu terserah kalian, terus saya juga tidak memaksakan untuk kalian lembur gitu kan. Oh iya siap gitu. Dan di situ pun JJ masih nggak terlalu percaya. Di pikiran JJ mungkin gara-gara capek, wajar lah, namanya orang capek pasti akan berhalusinasi gitu kan. Jadi ya sudahlah, nggak terlalu memperdulikan. Sampai akhirnya JJ ini mulai ngecek lagi nih, mulai ngecek ke bangunannya, melihat sekitar 50% itu seperti apa gitu kan. Dicek, pas udah dicek, di situ tuh JJ sengaja kan sebenarnya dari laporan sebelumnya, karena nggak ada yang lembur, jadi ketika udah mulai memasuki sore semua kan orang udah pada pulang, sedangkan bangunan kan udah setengah, maksudnya udah 50% tuh udah berdiri kan itu rumah gitu kan. Dia tuh ngecek atas, karena rumahnya ini 2 tingkat, ngecek ke atas bagian dalam, nggak ada yang aneh sebetulnya, nggak ada yang serem juga, nggak ada penampakan, nggak ada suara. Jadi ini keluarlah dari pintu belakang, keluar dan melipir ke sisi rumahnya. Nah ketika di sisi rumahnya, JJ ini ngelihat entah anak kecil, tapi nggak terlalu kayak orang dewasa atau orang tua gitu, ada yang lari, tapi larinya itu ini pohon, ini lari nih cuy, set, tapi nggak ngelewatin ini pohon, tapi kayak seolah yang di pikiran JJ pada situ, mungkin larinya ngebelakangin dari si pohon, jadi jarak pandangnya JJ pada saat itu jadi nggak ngelihat lagi keluarnya gitu kan. Tapi karena dia penasaran kan, dia agak sedikit lari dan ngecek, itu bocah larinya kencang banget, buset dah. Lagi main petak umpet kali ya, lagi main kucing-kucingan. Dia terus jalan lari mendekati si pohon tersebut. Nah ketika mendekati pohon tersebut, jadi pohon itu kan kayak gawang gini cuy, dia tuh kan ngelewat ke tengahnya, tok. Memang ada sebuah perbedaan, yang dimana
ketika udah lewat dari gawang atau dari sisi pohon itu, hawanya tuh memang dingin atau kayak sejuk gitu, tapi gimana ya, kayak pipe-nya itu bikin merinding coy. Di situ pun kayak tangkupnya tuh dipegangin terus gitu. Nah, apa ya? Kok di sini hawanya beda gitu. Hampir nengok kiri sama kanan. Ya udahlah. Balik lagi nih. Nah, ketika mau balik, ininya JJ itu ada yang megang kayak gini. Dan dingin banget. JJ kaget dong. Wah, siapa itu yang megang? Tapi pas ditengok ke belakang, itu nggak ada siapapun coy. Benar-benar nggak ada siapapun. Wah, banyak daun kali. Jalan lagi lah dia. Ketika jalan ini, dia ngedenger suara orang lagi ngobrol lagi nih cuy. Jadi kayak Rio ada orang ngobrol. Siapa lagi tuh yang ngobrol? Dicek lah dia. Tapi udah ngelewatin pohon itu lagi ya. Dicek ke sebelah kanan. Wah, nggak ada warga nih. Cek sebelah sini lagi nggak ada. Dan gak lama disusul ada suara azan. Oh, mungkin azan maghrib kali gitu kan. Ya udah deh, udah azan maghrib juga, gue mau balik deh. Dia nggak terlalu menghiraukan tuh tentang obrolan atau suara-suara yang kayak gitu kan. Dan pada saat itu kan si JJ ini pakai motor kan. Dia naik ke motornya, dia udah siap mau berangkat. Kalian tahu lah, kalau orang mau naik motor atau kita ngebonceng itu kan kalau ada yang duduk pasti ada tekanan gitu kan, gitu. Dan itu ketika JJ mau berangkat, seolah kayak ada yang ngikut atau kayak, lah siapa ini di belakang? Dan pas ketika dicek ke belakang, ternyata cuy, itu nggak ada siapapun. JJ udah mulai parno tuh kan pada situ. Apaan sih? Apa gue karena kerja kecapean kali ya? Tapi ya sudahlah, bodo amat gitu kan. Ya udahlah, gue pulang tuh JJ. Itu di hari dimana JJ masih belum ngeliat penampakan apapun, hanya sebatas feeling atau firasat ya kayak gitu doang kan. Sampai akhirnya si pohon ini tuh memang benar nggak bisa ditebang, dan rumah JJ pun akhirnya udah selesai juga, tinggal ngedesain interior bagian dalamnya doang gitu kan. Karena beda kerjaan gitu kan, beda orang juga. Udah jadi, JJ ini ngedatangin rumah itu setelah udah jadi nih. Dia akan ngedesainnya tuh kayak gimana interiornya, dia mempertimbangkan semuanya lah gitu kan. Ngecek di bagian dalam atau di bagian rumahnya ini memang nggak ada apa-apa. Dia tuh udah keluar nih, dan dia duduk di teras, dan kondisi pada saat itu pun kondisi rumahnya kan udah terang. Dia tuh duduk, dan itu udah kondisi sekitaran jam 7 atau setengah 8 dia duduk. Ngedengar ada suara kayak anak kecil itu lagi main. Dia sempat heran kan, siapa ya? Oh begini kondisi malamnya. Ternyata banyak warga juga ya, atau masih banyak bocil yang suka main di malam hari gitu kan. Mungkin lagi selesai pulang ngaji gitu kan. Ya udahlah, nggak apa-apa. Tapi semakin lama didengerin itu suara, tapi kok suaranya nggak ada wujudnya gitu kan. Mainnya di mana sih? Penasaran loh. Dia mulailah nyari sumber suara tersebut. Ketika dicek itu nggak ada siapa-siapa. Kok nggak ada ya? Dia nggak dengerin lagi. Suaranya mungkin dari sono. Dicek lagi, ternyata hampir mau dekat ke si pohon tersebut nih cuy, ke salah satu pohonnya. Dicek dan udah mau mendekati, si JJ ini dikagetin yang dimana ada sebuah kepala nongol. Dan JJ itu benar-benar panik, dan dia langsung masuk ke dalam rumahnya nih cuy. Lari dong masuk ke dalam rumahnya. Dan pas ketika udah masuk ke dalam rumahnya, itu apa ya? Dan dia penasaran dong. Dia ngecek lagi, tapi sosok itu udah nggak ada. Wah, ini nggak benar nih. Mungkin gue karena kebanyakan mikir kali ya. Ya sudahlah. Di situ JJ masih belum ada yang punya pikiran tentang keanehan dari pohon ini. Akhirnya dia pulang, dan di situ nggak ada aneh-aneh lagi, cuma ngeliat penampakan itu doang kan. Dan JJ ini juga tidak menceritakan tentang kejadian tersebut sama orang tua atau keluarga atau sama siapapun. Dan ketika membeli tanah tersebut pun nggak ada yang namanya tentang lokasi tanah tersebut, entah memang ditutupi atau gimana ya. Tapi nggak ada sebuah cerita atau mistisnya di rumah. Oh, tanah ini tuh angker loh, gini-gini. Nggak ada cuy, benar-benar nggak ada gitu kan. Nah udah pulang, dan sampai akhirnya desain interiornya juga udah selesai gitu kan. Tapi sebelum selesai ini sebenarnya masih ada drama yang dimana orang desain ini kan memang kayak kejar target gitu kan. Kayak udah selesai kan, dia dapat gaji dan bisa pindah ke rumah berikutnya gitu. Dan dapat laporan bahwa
ketika ngedesain dalaman rumahnya si JJ ini, mereka ini sebenarnya ngelemburin sampai malam gitu. Nah, gara-gara salah satu atau beberapa dari mereka itu, hampir setengah dari para pekerja yang ngedesain itu tuh ngelihat penampakan pocong dan kunti, tapi memang bukan di rumah, melainkan dari si pohon tersebut. Karena lalu lalang itu suka ngeliatin mereka lagi kerja. Kalau pas pulang tiba-tiba nongol, bahkan ada satu pekerjaannya juga itu yang sakit dan bahkan sampai kayak ngambek kali ya, gue nggak mau kerja di rumah ini angker nih, banyak penampakannya gitu. Karena ada satu momen si pocong atau kuntilanaknya ini stay di teras, atau bisa dikatakan rumah JJ ini gede, jadi kan dia ada terasnya gitu kan. Nah, di depan terasnya itu masih bentuk tanah gitu kan. Nah, di situ cuy, jadi kayak merhatiin aja dengan muka yang benar-benar nyeremin banget. Makanya dari situ ada beberapa, dan walaupun ya terkendala gara-gara penampakan tersebut ya alhamdulillah gitu kan. Tapi JJ nggak terlalu menghiraukan lagi nih cuy. Lagi-lagi JJ ini benar-benar cuek dan acuh dengan kejadian tersebut. Ya udahlah, mungkin gara-gara mereka kecapean, dan sampai akhirnya ya pekerjaan itu pun agak sedikit ngaret dari sesuai yang dijadwalkan oleh mandornya. Tapi ya JJ itu nggak masalah lah, nggak apa-apa gitu. Yang penting kerjaannya rapi, selesai gitu kan. Sampailah momen dimana semua udah selesai, ini tinggal nempatin doang. JJ ini belum nempatin gitu kan, karena nantilah. Tapi JJ ini sempat pulang malam. Nah, sebelum dia pulang malam ini, dia kan ke situ tuh kayak merhatiin, sempat ngecek tempat tidurnya, istirahat. Dia ini keluarlah ngerokok di teras. Dia ngerokok dan lagi asing ngerokok dan ngopi. Lagi-lagi kedengeran riuh suara orang lagi ngobrol. Siapa sih? Kok selalu ada suara kayak gini ya? Ada apaan nih gitu kan? Dicek nggak ada, sampai akhirnya si JJ ini fokus ke salah satu pohon, yaitu si pohon 2 ini. Ternyata di pohon itu ada satu pocong lagi berdiri. JJ pertama nggak terlalu hantu putih-putih. Pas makin lama diperhatiin, kok sam? JJ langsung ngibrit dong masuk ke dalam rumahnya. Waduh, apaan ya? Dan karena dia udah penasaran lagi kan, dia tuh ngebuka pintunya dan ngecek. Ternyata ketika dicek, si pocong itu gak jauh dari teras rumahnya. JJ langsung ngebanting pintu. Geblek, apaan tuh? Wah, JJ ini langsung lari ke kamarnya. Di situ pun dia langsung nutup pintu kamarnya dengan kenceng, dan dia tuh ngumpet cuy. Dia bener-bener ketakutan pada saat itu. Apaan ya? Dia cobalah ngintip dari jendela kamarnya, karena memang kelihatan juga. Dan pas dicek kan nggak terlalu gitu kan. Wah, nggak ada kali ya. Wah, gue harus pulang. Wah, ini rumah benar-benar harus segera diselamatin gitu kan. Harus kayak selamatan lah. Akhirnya agak jalan ngendap-ngendap keluar pintu rumah. Dia celangak-celinguk dan ngerasa bahwa aman. Dia starter atau nyala motornya. Dan setelah starter itu motornya, tiba-tiba ada suara cekikikan kuntilanak. JJ langsung nengok dan noleh, dan ternyata sosok kuntilanak itu ada di belakang motornya JJ cuy. JJ itu benar-benar langsung standing dong gitu kan. Wah, itu benar-benar kalang kabut. JJ itu cabut sekencang-kencangnya. Walaupun ya dalam sebenarnya ya itu kunti kan bisa aja ngikut, tapi namanya orang panik kan, kita nggak ada yang tahu cuy. Ada cabut, dan pas udah mulai menjauh dari rumah dia tuh sempat ngecek ke belakang, ternyata itu sosok kunti nggak ngikut gitu kan. Wah, JJ tapi lagi-lagi udah ngeliat penampakan begitu, JJ masih nggak percaya. Wah, ini gara-gara kerjaan gua memang lagi kejar satu orang gara-gara di rumah gitu kan, karena JJ itu kan butuh uang banyak gitu kan. Nah udahlah, gue istirahat rundingan lah sama si orang tua, tapi bukan membahas tentang perdemitan yang ada di rumah itu. Tapi, Bu, rumah udah jadi nih, ya kapan kita akan selamatan ya, syukuran, nentuin tanggal dan sebagainya. Ketemulah tanggal lah. Sampai akhirnya ngebuatlah selamatan atau syukuran ini cuy. Nah, ketika selamatan atau syukuran ini, itu kan keluarga-keluarga JJ banyak dan ngundang beberapa warga juga. Ketika ngundang warga pun gak ada rumor atau berita tentang keangkeran dari rumah tersebut. Jadi kayak aman-aman aja. Ya banyak dari keluarga si JJ juga yang nginep, karena memang rumahnya JJ ini bisa dikatakan besar gitu kan. Kamarnya juga lebih dari 3 gitu kan. Nginep. Setelah selamatan, keponakannya juga ada yang nginep, main. Sebetulnya di rumah itu tuh nggak ada sumur tua, nggak ada tempat yang sungai gitu, nggak ada. Bener-bener safety lah.
Ya sekalipun juga mau main-main kemana sih, paling ke rumah warga atau ke depan gitu kan. Dan itu pun bukan jalan raya yang lalu lalang motor itu seriuran kencang-kencang, bukan gitu. Mereka tuh semua cuek, nggak ada yang ngerasa aneh-aneh tentang anak kecil yang pada main di situ, keponakannya si JJ ini kan. Sekitaran jam 5 ternyata baru kalau keponakannya ini kita sebut aja namanya Putri. Si Putri ini hilang cuy, bener-bener hilang. Akhirnya dicari gitu kan, karena nggak mau panik, mungkin ke rumah warga atau ada yang ngajak gitu. Dicek semua itu nggak ada. Bahkan ketika sampai jam 8 malam itu dibantuin sama beberapa warga, itu ternyata nggak ada juga. Di situ mulai itu panik, dan orang tuanya si Putri ini itu sampai ngelaporin ke kepolisian dan minta ke beberapa warga untuk nyebarin berita tentang anaknya yang hilang ini. Jadi kalau ketemu tolong di situ masih berpikiran rasional bahwa ya bukan culik lah gitu kan. Ternyata cuy, sampai jam 11 anaknya ini nggak kembali. Di situ benar-benar kayak udah yang harusnya jadi momen bahagia gitu kan, kumpul secara tiba-tiba sama keluarga gara-gara si JJ bikin rumah, tapi tiba-tiba anak salah satu keponakannya JJ ini hilang gitu kan. Akhirnya mereka tuh kayak ya udahlah pasrah, toh kita udah lapor polisi dan sebagainya. Di situ masih belum ada kecurigaan tentang kemana ini bocah hilangnya. Dan karena mereka nungguin sambil harap-harap cemas di rumah JJ, mereka tuh kayak ada yang bisa tidur, ada yang enggak juga. Tapi JJ dan orang tuanya dan ya hampir semuanya itu nggak bisa tidur lah. Mereka tuh kayak diem ngelamun. Sekitaran jam 2 malam itu ada yang ngetuk pintu. Bu, ayah. Dan mereka ngeh tentang suara dari panggilan tersebut. Ternyata suara itu adalah suara dari si Putri. Dan ketika JJ ngebuka, ternyata bener dong, itu adalah si Putri yang pulang. Ini Putri beneran, ini Putri beneran. Itu langsung dipeluk dan semuanya pun kayak alhamdulillah ketemu. Dan itu pada saat itu nggak ada yang namanya ditanya-tanya nih. Jadi kayak langsung dikasih minum, bla bla bla. Sekitaran istirahat setengah jam, akhirnya JJ ngebuka suara. Putri itu dari mana sih? Kita udah nyariin loh. Loh, Putri tadi main. Tadi kata tantenya, tante itu udah nyuruh orang buat bilangin ke orang tua Putri. Ternyata si Putri ini dibawa sama cewek yang cantik menurut pengakuan si Putri. Tantenya itu baik dan rumahnya pun itu gede banget, dan jarak rumahnya dari rumah JJ ke rumah si tante ini katanya itu nggak jauh, di sana sambil nunjuk. Sedangkan di sana di mana Putri? Itu loh yang dekat pohon itu. Semua yang ada di rumah itu kan langsung bingung dan heran. Loh, dari situ pun kayak, terus Putri di sana ngapain aja? Di sana Putri main, makanannya enak-enak, dan Putri pulang itu pengen ngambil baju karena Putri pengen main lagi ke sana. Dan Putri pengen nginap. Wah, dari situ udah nggak beres dong. Di situ pun akhirnya orang tua dari si Putri ini ngambil keputusan besok itu bakalan pulang. Di situ pun karena orang tua Putri ini udah tahu bahwa ini bukanlah penculikan manusia, melainkan ya ada yang ngumpetin lah. Dan takutnya kalau Putri masih lama stay di sini, takutnya diambil lagi, dan ya syukur-syukur pulang lagi kayak gitu. Kalau udah selamanya di sana kan udah bingung lagi. Di situ pun JJ ini belum masih bisa nangkep nih tentang kejadian tersebut. Singkat cerita, setelah kejadian tersebut, kebesokan paginya tuh mereka semua bubaran, termasuk orang tua dari si Putri juga kan. Nah setelah bubaran ya udah nggak ada yang ngebahas, walaupun ya narik cabut laporan kehilangan anak dan sebagainya gitu kan. Nah setelah 2 hari dari kejadian itu, JJ kan kondisi udah sendirian nih di rumah, udah sendirian. Dia tuh kayak ngopi lah di depan, dan ketika lagi asik ngopi, JJ itu ngedengar suara kayak ada yang jatuh. Ibu, apaan sih? Nggak ada nih cuy. Di mana sumber suaranya juga bingung kan gitu. Dia tahu maksudnya sumber suara ini dari depan, tapi nggak ada bentukannya gitu kan. Dicek, dan ketika ngecek itu udah ngelewatin ini pohon. Dan pas dicek itu depan matanya ada satu pocong jatuh di depan dia. Astagfirullahaladzim gitu kan. Wah, JJ itu langsung ngibrit cabut. Dan ketika sebelum masuk ke rumah itu ada ketawa cekikikan cuy. Bener-bener ada ketawa cekikikan. Wah, dari situ masuk kamar dan JJ pun langsung ngurung diri dan bodo amat. Pada saat itu nggak peduli, dan bangunlah pagi hari. Pagi hari dia udah nggak peduli lagi tentang kejadian semalam dan berangkat kerja nih. Ketika lagi berangkat kerja ternyata dapat laporan, atau bisa dibilang dapat telepon dari keluarganya.
yaitu dari keluarga si Putri ini. Ternyata Putri itu lagi-lagi hilang. Cuman hilangnya ini siang ya, maksudnya sekitaran ya jam 8 atau jam 9 kok tiba-tiba hilang, dan sampai jam 3 itu nggak ada. Jadi sempat laporin lagi ke polisi dan nanya juga ke beberapa orang yang kayak kiai gitu. Ternyata Putri ini bukan dibawa sama manusia, dan feeling dari orang tua Putri adalah balik lagi ke tempat tersebut. Ya JJ kan udah nggak bisa gimana-gimana juga, walaupun ya elah lu mbak, nggak mungkin lah, lagian juga kan jarak rumah kita sama rumah lu tuh jauh gitu, masa iya udah bisa jalan sejauh itu, nggak mungkin lah, nggak mungkin, coba cari di kampungnya atau sering main sama siapa. Tapi orang tuanya itu kekeh, udah pokoknya lu pulang dan gue pengen ke tempat lu. Akhirnya ya udah mau nggak mau pada saat itu pun JJ izin lah dari kerjaannya kan. Dan setelah izin pulang, di situ pun ada keluarga dari orang tuanya si Putri, termasuk ada orang tuanya JJ juga, dan rundingan lah. Di situ pun keluarga dari Putri ini bawa kayak kiai atau ustadz gitu kan. Dan si ustadz itu cuma bilang, pokoknya kalian tenang, insya Allah anak kalian bisa, semoga bisa kembali lagi. Saya cuma butuh satu botol air, dan nanti insya Allah malam saya bawa pulang, dan kalian tunggu aja di dalam rumah. Singkat cerita, di situ kan JJ bingung kan, maksudnya gimana sih, apaan sih gitu kan. Sedangkan dari orang tuanya si Putri ini kayak udah lu diem aja, pokoknya udah lu diem aja. Akhirnya malam pun tiba, si Ustadz ini keluar rumah dan minta untuk yang lain itu nunggu di rumah gitu kan, di dalam rumah. Sedangkan mereka kan pada kepo nih ya. Tiba-tiba ya ngintip lah, ketika si Ustadz ini udah keluar ngintip gitu kan, ngintip. Nah pohon ini kan begini, si Ustadz ini jalan di tengah pohon-pohon tersebut gitu kan. Nah ketika udah ngelewatin, si Ustadz itu tiba-tiba hilang. Dan ketika hilang, loh mereka semua kayak wah kok bisa hilang, dan penasaran dong. Mereka ini kayak langsung nyamperin si Ustadz itu. Dipanggil-panggilin ternyata nggak ada sautan. Loh kemana ya, kok hilang gitu kan, apalagi atau gimana. Nah ketika lagi mereka kebingungan, itu mendadak ada suara ketawa cekikikan, yang gak lain itu adalah suara kuntilanak. Dan suaranya ini ada di kiri dan di kanan. Dan JJ dan keluarganya itu yang seketika refleks, ada yang nengok ke sini, ada yang nengok ke sini. Mereka semua langsung panik gara-gara ngelihat sosok kuntilanak itu lagi nangkring di pohon dua kembar tersebut gitu kan. Mereka semua langsung ngibrit masuk ke dalam rumah. Di situ pun JJ akhirnya baru percaya. Lu percaya kan sekarang kalau setan itu ada gitu kan. Di situ pun JJ cuma nunduk doang, dan ya gue sekarang percaya. Dan di situ pun JJ nyeritain lah tentang kejadian yang pernah dia alami. Lu kalau udah ada kejadian kayak gitu, kenapa lu nggak bilang sama keluarga? Setidaknya kita bisa syukuran dan lain-lain lah gitu, kita tanganin. Dan itu pohon emang udah nggak wajar kayaknya. Kalau memang lu dapat kayak gitu, coba lu ngomong atau rembukin ke keluarga. Terlepas dari lu percaya atau enggak, ya kita yang percaya dengan kayak gitu, kita bisa nanganin atau bisa cari solusinya gitu kan. Jadi cuma diem aja dan sambil nungguin si ustadz tersebut gitu kan. Singkat cerita mungkin udah beberapa jam, dan itu pun kondisinya sekitar jam 1 atau jam 2 malam. Diketuk lah pintu, dan alhamdulillah ternyata yang ngetuk pintu itu adalah si ustadznya cuy. Dan di situ pun, tapi Pak Ustadznya ini nggak ngomong apapun, ngasihin kondisi dari si Putri ini nggak sadarkan diri, dan cuman bilang besok pohon 2 itu kita tebang. Tapi JJ menjelaskan bahwa pohon itu nggak bisa ditebang, dijelasin insya Allah besok bisa. Besok saya juga akan ikut, dia bilang gitu kan, akan ikut ngebantuin supaya nebang pohon tersebut. Nah di situ nggak ada pembahasan, atau ketika JJ itu nanya Putri ini dibawa kemana, tapi Ustadz ini nggak jelasin, cuman senyum bilang udah kamu gak usah tahu, yang penting Putri udah selamat, dan insya Allah kedepannya nggak akan ada kejadian kayak gitu lagi. Ya udahlah, karena di besok pun nggak mau cerita gitu kan. Singkat cerita besok pagi ya JJ nggak kerja tuh kan, dan manggil atau bisa dikatakan nyari orang yang bisa nebang pohon. Dapat itu tukangnya, tapi sebelum ditebang si Ustadz ini cuman ngambil air dan nyiramin si mesin potong itu. Dan setelah disiramin, Ustadz ini kan bawa kayak pisau atau golok segini lah, ini si pohonnya cek gitu kan. Dan setelah itu disuruh tebang. Nah ketika ditebang ini cuy, ketika dipotong ini pohon, itu ada suara teriakan jeritan kayak orang kesakitan gitu. Dan pohon itu kan biasanya ada getah kan, benar. Tapi getahnya ini nggak wajar,
kayak air mancur gitu, kayak ser gitu, banyak, dan warnanya itu merah darah. Di situ pun yang ngedengar suara teriakan itu pun hampir semua orang yang ngedengar. Bahkan di situ ada beberapa warga yang lihat juga kan. Itu kayak kok bisa, tapi mereka udah nggak tahu apa itu gitu kan. Dan sempat celang sih mungkin ada warga yang teriak, tapi ternyata nggak ada. Dan setelah pohon itu dipotong, ternyata nggak langsung rubuh. Jadi udah buntung nih. Cuman harus digituin dulu sama si ustadznya, dan itu langsung rubuh. Dan pohon yang kedua pun sama. Itu ada keluar teriakan dan getahnya itu nggak wajar dan berwarna merah darah. Dari situ pun ustadz ini cuma bilang insya Allah ke depannya nggak ada apa-apa. Tapi si ustadz ini bilang selama 30 hari atau selama 1 bulan tolong dirutinin adain pengajian. Nah akhirnya di situ pun si Jiji ini nurut-nurut aja kan, dan wajib nurut tuh kata orang tuanya juga. Di situ pun Pak Ustadz ini nggak menjelaskan apapun juga, tapi selama 30 hari itu juga Pak Ustadz ini yang mimpin acara tersebut gitu kan. Nah setelah 30 hari itu alhamdulillah tuh rumah Jiji benar-benar yang namanya nggak ada lagi penampakan dan kasus-kasus seperti itu. Tapi di sisi lain itu batang pohon kan kalian pasti nanya kan di kemana. Batang pohon itu dibuang ke sungayan, atau bisa dibilang dilempar ke sungayan. Tapi ketika dibuang ke sungayan, banyak orang yang bilang di batang pohon itu selalu ditangkringin sama sosok kunti. Jadi sungayan ini lebih kayak gimana ya, si pohon ini tuh kayak tiba-tiba melintang, kayak ngebentuk sebuah jembatan. Jadi ini sungai nih tiba-tiba melintang aja gitu cuy, dan gak gerak, gak gimana-gimana. Dan udah digeser-geser gak keganjal apa-apa, itu gak bisa. Ya akhirnya tempat itu pun dibikin kayak dikeramatin atau kayak diangkerin gitu sama warga. Dan bingung juga harus kayak gimana gitu kan. Nah kita kan balik lagi ke rumahnya si JJ. Dan setelah dari kejadian itu alhamdulillah udah normal. Dan JJ pun ya nempatin rumah itu pun dengan senang hati, gak ada gangguan kayak gitu lagi. Tapi di sisi lain ya JJ itu percaya dengan yang namanya perdemitan. Dan tentang si pohon itu yang ke sungai itu ya memang gak terlalu dibahas juga sama si JJ ini, karena ketika ngebuang pohon ini kan pakai truk gitu kan. Dan ya nggak tahu dibuangnya juga lumayan cukup jauh jaraknya dari rumah si JJ ini cuy, karena pakai mobil kan. Tapi itu menurut laporan dari beberapa warga yang tiba-tiba dibuang di situ, walaupun nggak tahu juga kenapa dibuang di situ, padahal minta dibuangnya ya udahlah dijual kayak atau apa kayak kayunya gitu kan. Tapi ya entah ada tragedi apa, JJ juga nggak terlalu mau ngikutin karena udah trauma banget tentang kejadian dari si keponakannya ini cuy. Dan sampai akhirnya cerita ini pun selesai. Segala sesuatu yang ada positifnya dari cerita ini silahkan kalian ambil, yang negatifnya silahkan kalian buang. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.